أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerah nikmatnya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk meneguhkan iman kita, di mana kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini akan memperteguh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki reputasi dan prestasi kita di muka bumi ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya adalah umat Rasulullah yang terus-menerus menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah kita, hingga akhirnya kita akan terus tercerahkan dalam menjalani berbagai agenda-agenda kehidupan, di mana musibah tidak harus berujung dengan derita, di mana masalah tidak berujung dengan patah hati dan duka cita. Insyaallah sebagai umat Rasulullah, umat ini akan menjadi inspirator, menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Karena memang Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Salah satu keunggulan manusia itu adalah manusia oleh Allah diberikan potensi-potensi penting, di mana potensi itu membuat manusia menjadi makhluk yang unggul, yang istimewa, yang dikarenakan itu manusia diwajarkan menjadi pemimpin di muka bumi ini, khalifatullah fil ardh. Potensi-potensi itu adalah di mana manusia diberikan kemampuan untuk bernalar, berpikir, merancang, merencanakan, menyelenggarakan dan menuntaskan visi-visi kebaikan di muka bumi ini.
Pada awalnya manusia jamaah yang berbahagia itu terlahir dengan kekosongan wawasan dan pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'ah. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Karenanya anak yang baru lahir itu tidak bisa dimintai keterangan, penjelasan dan penalaran. Karena memang ketika dia lahir, manusia itu la ta'lamuna syai'ah. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan kamu itu ada asam, kemampuan untuk mendengar. Maka telinga sebagai organ biologisnya itu dinobatkan sebagai instrumen untuk memenuhi potensi pendengaran yang Allah berikan kepada manusia. Wal absar, di mana Allah berikan manusia potensi melihat, maka kemudian Allah berikan mata kepada kita untuk bisa mengemban amanah, mengembangkan potensi melihat yang Allah berikan kepada manusia. Wal afidah, Allah jadikan buat manusia itu ada hati. Di sana manusia bisa merenung, merasa, merefleksikan, mentadabburkan berbagai macam fakta-fakta yang dialaminya di muka bumi ini. Tetapi kata Allah, qalilam ma tashkurun, namun amat sedikit kamu yang bersyukur. Dari peluang-peluang unggul yang Allah berikan itu, tidak semuanya manusia itu berhasil memanfaatkannya dengan baik. Karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya memberikan satu bentuk paket yang begitu mencerahkan manusia, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, minaz zulumati ilan nur. Apa yang Allah berikan itu, itulah Allah turunkan Al-Quran. Allah amanahkan, Allah wariskan Al-Quran kepada manusia. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pada surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembelajaran kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Selanjutnya di antara mereka, di antara hamba itu ada yang zalimul li nafsi, yang dia masih zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara manusia itu ada yang berada pada titik tengahnya, kelompok tengahnya, muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat, namun ada juga di kalangan hamba-hamba Allah itu yang terus menerus berlomba dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan yang demikian itu adalah keutamaan yang besar dari Allah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia,
Al-Quran Allah hadirkan kepada manusia itu sebagai kitab hidayah. Tapi ternyata tidak semua manusia itu yang berhasil mendapat hidayah dari Al-Quran. Banyak para pengkaji tentang Al-Quran, karena Al-Quran ini ternyata tidak hanya kemudian sebagai kitab wahyu, kitab suci, tapi di berbagai kalangan Al-Quran itu dijadikan objek studi, objek kaji. Bagi yang mereka hanya menjadikan objek kaji kepada Al-Quran, maka yang didapatnya hanyalah dunia pengetahuan semata. Namun tidak semuanya mendapat hidayah dari Al-Quran. Maka kemudian ada orang yang mengkaji Quran tapi tak kunjung beriman kepada Al-Quran. Bahkan ada yang mengkaji Al-Quran justru ingin merendahkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, karena ternyata banyak orang yang memerankan seperti keluarga Nabi pada waktu Nabi hidup. Ada orang yang modelnya seperti Abu Lahab, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Orang ini mendengarkan apa yang Nabi sampaikan, tapi justru tampil dengan memusuhi Nabi. Jadi ada orang yang diberitahu bukan mendengar dan patuh, tapi justru menjadi perusuh. Ini adalah kelompok Abu Lahab. Maka kalau ada manusia yang diberikan pelajaran dengan Quran tapi justru melawan Quran, ini adalah komunitas Abu Lahab. Tapi juga ada paman Nabi yang dia baik, yang dia membantu Nabi tapi tak beriman kepada Nabi. Itulah Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Beliau melindungi Nabi, beliau menjaga Nabi, tapi beliau tidak kunjung mengimani Nabi hingga akhir hayat beliau. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, orang yang seperti ini juga sangat disayangkan. Dia belajar, dia mengkaji, dia salut, tapi dia tidak meyakini. Banyak para peneliti-peneliti Quran yang dia mengajar Quran di barat, tapi dia tidak mengimani Quran sebagai kalam Allah. Nah, yang terakhir adalah model Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia mengkaji, menerima Al-Quran, dan dia membela Al-Quran dan berjuang untuk Al-Quran dan Islam. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, karena itu beruntunglah jika kita betul-betul merasa mendapat menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Kita mengimani dan kita mempelajari, kita mengamalkan dan kita mendakwahkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu maka orang yang hari ini sudah bergaul dan berinteraksi dengan Al-Quran, naikkan hubungan baiknya dengan Al-Quran dengan banyak bergaul lewat membaca Al-Quran, mendalami isi Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pada ayat ini Allah memberikan tipologi tingkatan tentang kemajuan dan progresivitas kualitas sang hamba ketika dia berada pada komunitas yang sudah bergaul dengan Al-Quran, tapi ternyata ada level-level manusia di sana. Level yang pertama adalah zalimul linafsi, orang yang masih menganiaya dirinya sendiri. Siapakah orang itu? Dalam banyak tafsir, orang yang jenis zalimun nafsi adalah orang yang mengamalkan apa yang Allah wajibkan tapi belum bisa meninggalkan
apa yang Allah haramkan. Dia melakukan sholat tapi tidak tinggal maksiat. Dia sholat tapi masih menggunjing, masih merusuh, masih berbuat yang tak patut. Orang yang seperti ini adalah orang yang zalimul li nafsi. Dia belum pensiun dari buat maksiat. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, untuk orang-orang yang seperti ini harus dia tancap gas untuk naik kelas kepada level berikutnya. Karena andai dia terus-menerus melakukan keburukan dan menjalankan yang diharamkan itu, maka ini akan mengurangi kualitas imannya kepada Allah. Level yang kedua jamaah yang berbahagia adalah level muqtasid. Orang yang menjalankan perintah yang Allah wajibkan, tapi orang ini masih kurang semangat melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan. Ia telah meninggalkan maksiat, tapi untuk yang namanya berbuat kebaikan, dia hanya hal-hal yang wajib yang difokuskan. Hal-hal yang sunnah dia belum bersemangat untuk menjalankan. Orang yang seperti ini disebut kelompok tengah, kelompok muqtasid, tidak di bawah dan tidak istimewa. Tapi level yang tertinggi adalah sabiqun bil khairat, adalah orang-orang yang terus memacu, berlomba dalam hal-hal kebaikan dengan izin Allah. Siapakah orang itu? Orang ini adalah orang yang menjalankan apa yang diperintahkan, tapi juga tetap semangat dengan apa yang dianjurkan meskipun tidak ada hukuman. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, hari ini banyak orang hanya fokus kepada perintah, tapi dia kurang semangat untuk berbagi kebaikan meskipun tanpa perintah. Islam adalah agama yang bukan membuat manusia tampil dengan dipaksa karena adanya sanksi dan hukuman, tapi manusia ditampilkan sebagai makhluk yang sadar bahwa berbuat baik itu adalah sebuah keindahan dan berbuat buruk adalah sebuah ketercelaan. Mudah-mudahan kita semua adalah kelompok-kelompok yang berjuang naik kelas menjadi orang yang berada pada level sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.